warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya Bapak Ibu. Pergi ke masjid di hari Jumat, jangan lupa menggosok gigi. Kalau salam dijawab kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila rahimakumullah. Judul tausiah Ramadan pada malam ini adalah kewajiban memakmurkan masjid. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, orang Islam dengan masjid itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin diumpamakan seperti ikan dengan air. Seperti apa, Pak? Ikan dengan air. Ikan dengan air itu hubungannya bagaimana kira-kira Bapak? Saling membutuhkan. Yang membutuhkan siapa? Ikan ya. Bisakah ikan berpisah dengan air? Tidak bisa. Kalau berpisah bagaimana nasibnya? Mati. Imam Abu Laith As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin mengatakan umat Islam dengan masjid itu perumpamaannya seperti ikan dengan air. Jadi umat Islam itu tidak bisa terpisahkan dengan masjid, dengan rumah ibadahnya. Umat Islam itu harusnya senantiasa memakmurkan masjid, bukan justru menjauh dari masjid, bukan justru merasa tidak betah di dalam masjid. Kalau orang munafik, perumpamaan orang munafik dengan masjid itu seperti burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar, kira-kira bagaimana Pak burungnya itu? Pengen apa dia? Pengen keluar, pengen kabur dari sangkarnya ya, gak betah, merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman, merasa terbelenggu di dalam sangkar. Orang munafik dengan masjid seperti burung dalam sangkar, gak betah dia. Lama-lama sedikit gak betah, maunya keluar dari masjid. Terasa panas berada di dalam masjid, terasa gelisah, inginnya menjauh dari masjid. Nah itu orang munafik. Tapi orang beriman justru dengan masjid seperti ikan dengan air. Di dalam Al-Quran
di surat At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Artinya adalah sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi bukti bahwasanya kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kita harus memakmurkan masjid, Bapak Ibu. Memakmurkan masjid itu bagaimana? Dengan melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu. Nah, ini bentuk memakmurkan masjid. Jadi kalau sudah terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ditinggalkan semua aktivitasnya karena dia ingin memakmurkan masjid. Dia pergi ke masjid menunaikan sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah. Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita dilatih oleh Allah untuk mencintai masjid. Ya, kita pengen ke masjid kan 5 waktu ya. Habis sholat, kalau ada kajian, kalau ada taklim, pengen dengerin. Habis sholat isya, ingin sholat tarawih. Waktu di sholat tarawih dengan ceramah, itu dilatih kita supaya apa? Setelah Ramadan selesai, maka kita menjadi cinta kepada masjid, ingin memakmurkan masjid. Ya. Kenapa? Karena ini rumah ibadah kita, Bapak Ibu. Ini rumah Allah. Banyak rumah ibadah di bumi ini. Ya, apalagi di kampus Pancasila ada 6 rumah ibadah. Ya kan? Ada kelenteng yang di pojok warna merah. Di sebelah kelenteng ada pura, rumah ibadah umat Hindu. Di sebelah pura ada wihara, rumah ibadah umat Buddha. Di sebelah wihara ada gereja Katolik. Di sebelah gereja Katolik ada gereja umat Kristen Protestan, dan di pojok ada masjid. Gak apa-apa ketika memang ini menjadi percontohan adanya kemajemukan agama, tetapi rumah ibadahnya tetap masing-masing. Jangan ibadahnya di tempat yang berbeda. Maka kita sebagai umat Islam harusnya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan merasa panas di dalam masjid. Jangan merasa gelisah di dalam masjid. Jangan merasa tidak tenang. Justru kita harus merasa tenang, merasa tentram, merasa bahagia ketika berada di dalam masjid. Ya. Dan masuk ke masjid ini ada adabnya Bapak Ibu, ada aturannya. Masjid bukan aula pertemuan umum. Masjid bukan balairung. Masjid rumah ibadah. Maka masuk ke masjid dalam kondisi suci. Ya, tidak boleh dalam kondisi hadas besar.
dalam kondisi habis junub, ya, hubungan suami istri, atau mimpi basah, atau menstruasi. Kalau sudah suci, datang ke sini mandi besar. Masuk ke masjid sudah berwudu. Dan ketika masuk ke masjid, gunakanlah pakaian yang terbaik. Yang terbaik bukan berarti harus baru. Yang terbaik pakaian yang bagus. Jangan ala kadarnya, jangan oblong, sobek-sobek. Aduh. Pakai pakaian yang terbaik. Lalu kemudian masuk masjid pakai kaki kanan dulu, jangan kaki kiri. Kalau kaki kiri masuk ke kamar mandi, WC, jangan terbalik. Jadi masuk ke masjid kaki kanan dulu sambil baca doa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Baca doa, ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatmu. Nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmatmu. Masuk pakai kaki kanan, kaki kiri di kanan, ya. Lalu jangan langsung duduk kalau di masjid, kan udah wudu tuh. Sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini bukan aula, ini rumah ibadah. Maka sholat sunnah dulu 2 rakaat. Dan alangkah baiknya pakai wangi-wangian, jangan bau ketek, ya. Nah, di sholat bau ketek, bau keringat, ya. Bawa baju ganti, kalau memang kita suka bepergian, bawa baju ganti. Baju yang tidak bau angin, naik motor tuh bau angin. Baju yang harum. Dan kalau lebih utama lagi, sikat gigi, siwak, ya, supaya ketika lagi sholat kanan kirinya gak mabok. Apalagi sholat subuh, masya Allah, bangun tidur kagak sikat gigi langsung ke masjid sholat subuh. Banyak kayak begitu Bapak Ibu, ya. Dan takbir aja Allahu Akbar, sebelah kanan kiri mabok itu. Kena bau jigong. bau jigong, makanya sikat gigi dulu. Ya. Ini ada adabnya ke masjid, ini rumah ibadah. Pakai pakaian yang bersih, pakai harum-haruman. Lalu kemudian setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, silahkan mau zikir, mau ngobrol sama temannya, bicara tentang hal-hal agama. Lalu menunggu waktu sholat. Jadi nggak main duduk aja, Bapak Ibu, ya. Jadi orang Islam itu harusnya dia yang memakmurkan masjid. Apa yang akan didapat Bapak Ibu bagi orang Islam yang hatinya selalu terikat untuk memakmurkan masjid? Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi bersabda, ada 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar di saat tidak ada naungan selain dari naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan itu salah satunya adalah ar-rajul mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang yang hatinya terikat dengan masjid, ya. Jadi bagi orang-orang yang selalu rindu dengan masjid, selalu ingin masjidnya makmur, selalu ingin masjidnya ini penuh dengan kegiatan, maka nanti dia di padang mahsyar akan dapat naungan Allah di saat tidak ada naungan pada hari itu. Jadi Bapak Ibu, nanti di padang mahsyar kita semua akan berdiri di padang mahsyar semuanya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dalam kondisi telanjang bulat, bugil, belum disunat, tanpa alas kaki. Kita akan berdiri Bapak Ibu. Matahari ada di atas kepala kita. Maka di dalam kitab Tamyiul Ghabrian diceritakan ada yang berkeringat karena matahari sampai ke mata kaki menggenang keringatnya. Ada yang berkeringat menggenang sampai ke dengkulnya, lututnya. Ada yang berkeringat menggenang sampai ke pinggangnya.
ada yang berkeringat menggenang sampai ke lehernya. Dikarenakan kondisi matahari yang sangat dekat, berkeringat menggenang. Itu bagian dari akibat amal-amal dia di dunia. Tapi ternyata ada 7 golongan yang tidak akan merasakan panasnya matahari di padang mahsyar. Salah satunya adalah orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi nggak main-main. Jadi memakmurkan masjid itu bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir. Memakmurkan masjid itu akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah, diantaranya dapat naungan di padang mahsyar. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah dilatih di bulan Ramadan untuk selalu ke masjid, untuk di awal waktu, untuk berjamaah, untuk mengikuti kajian-kajiannya. Maka nanti setelah Ramadan selesai, jangan balik lagi gak suka ke masjid. Karena orang Islam dengan masjid seperti apa tadi Bapak Ibu? Ikan dengan air, ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Masjid At-Taqwa ini kelak semuanya dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Ada nomor majma'in wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.